Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamdi Waslan Fauji dan teman saya Bulan dari Halimatus Sadia. dari kelompok satu ingin menerangkan tentang memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Sejarah secara umum adalah dapat diartikan sebagai asal-usul cerita ataupun peristiwa yang terjadi di masa lampau. Peristiwa yang dimaksud adalah peristiwa yang benar-benar terjadi dan berdasarkan fakta. Ada juga makna persatuan yang ditunjukkan para tokoh-tokoh zaman kerajaan, antara lain yaitu satu, toleransi. Toleransi itu adalah sikap menghargai pendapat atau pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita, serta saling tolong-menolong antar sesama atau hidup berdampingan tanpa memandang suku, ras, agama, dan antar golongan. Yang kedua, ada juga tenggang rasa. Tenggang rasa itu adalah sikap kita dalam menyikapi perbedaan sehingga tidak menyakiti atau menyinggung orang lain. Yang ketiga, menghargai. Menghargai adalah menghargai sesama juga berhubungan dengan sikap toleransi dalam menyikapi perbedaan berupa budaya, agama, maupun suku dari orang lain di sekitar kita. Yang keempat adalah menghormati. Menghormati juga bisa disebut menghormati sesama suku, ras, dan budaya. Hal ini bisa dilihat ketika pernikahan Rakai Pikatan, yaitu peleburan kerajaan yang beragama Hindu dan Buddha, dan banyak candi yang berdampingan antara candi Buddha dan Hindu. Nah, ada juga makna persatuan yang ditujukan oleh para tokoh pejuang kemerdekaan atau masa revolusi. Suasana persatuan dan kesatuan sangat dirasakan ketika satu, anggota TNI, Kelaskaran dan rakyat bersatu padu di masa perlucutan senjata terhadap Jepang perang melawan sekutu dan Belanda. Dua, Belanda menciptakan negara-negara bagian dan daerah otonom dalam negara federal sebagai upaya memecah belah bangsa Indonesia. Akibatnya muncul berbagai kesulitan di bidang politik dan ekonomi di rakyat Indonesia, sehingga banyak yang menuntut Indonesia kembali ke negara kesatuan yang terwujud pada 17 Desember 1950. Nah, ada juga isu yang berkaitan dengan penyelewengan nilai-nilai budaya untuk menggalang persatuan. Perpecahan dua kubu pendukung Capres dan Cawapres. Pada awal pemilihan Presiden 2014, suasana memanas dikarenakan aksi berbalas protes antar saksi Capres dan Cawapres 1 versus Capres dan Cawapres 2 dikarenakan dua kubu yang bertarung mengklaim kemenangan masing-masing. Pengaruh dari kegaduhan Pilpres 2014 menjalar hingga Pilpres 2019 yang menciptakan kegaduhan yang cukup bisa dirasakan masyarakat luas. Salah satunya adalah perpecahan antar umat beragama, serta munculnya beberapa isu ras dan suku yang disebabkan polarisasi yang diperparah dengan politik identitas. Nah, untuk penerang selanjutnya, yaitu ada teman saya yang akan menerangkan peran pemerintah dalam menanggulangi perpecahan. Ya, peran pemerintah dalam menanggulangi perpecahan yang pertama, MK memutuskan menolak seluruh gugatan perselisihan hasil Pilpres yang diajukan Capres dan Cawapres 1. Yang kedua, MK menilai tidak ada kecurangan yang terstruktur dan sistematis yang dilakukan penyelenggara pemilu pada Pilpres 2014. Yang ketiga, pada tahun 2019, MK yang kembali menerima gugatan dari pihak salah satu capres dan cawapres yang akhirnya memulai sidang dikarenakan suasana politik yang memancing aksi jalanan mulai meresahkan. Peran instansi dan ormas untuk meredam kegaduhan yang terjadi di antara masyarakat awam. Yang pertama, pimpinan ormas beragama
di Indonesia bertindak dengan meminta KPU menjalankan proses secara jujur dan transparan. Yang kedua, ormas yang tidak bisa melakukan sesuatu yang bukan kewenangan akhirnya hanya bisa menenangkan anggotanya dan menyerukan ke masyarakat agar tetap berpikir secara rasional saat kondisi seperti itu. Yang ketiga, KPU mulai menyiapkan akun resmi kampanye di sosial media, yang mana media tersebut adalah salah satu media yang pada zaman ini sangatlah berpengaruh dalam segala aspek kehidupan. Terus yang keempat, Polri dan Bawaslu juga ikut serta secara aktif untuk menerbitkan polemik yang didasarkan perbedaan pendapat ini. Nah, peran kita sebagai masyarakat untuk tidak memperparah suasana, yang pertama mempelajari pola pikir pada pendahulu kita yang sudah berjuang bersatu untuk menegakkan bangsa. Yang kedua, menghargai perbedaan pendapat antara sesama agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. Yang ketiga, bijak dalam menyiarkan atau mengkonsumsi berita agar tidak terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan perpecahan. Yang keempat, memahami konsep saling pengertian pada pemimpin kerajaan pada zaman dahulu yang mengesampingkan ego mereka agar bisa bersama-sama berjuang melawan penjajahan. Nah, yang berikutnya, tidak menyinggung suku, ras, dan agama ketika terjadi perselisihan yang seharusnya perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan hukum dan konstitusi. Selanjutnya, tetap mengagungkan semangat nasionalisme di kalangan mahasiswa dan semangat persatuan di lingkungan sekitar. Nah, jadi kesimpulannya, kita adalah bangsa majemuk dan cara kita untuk meminimalisir perpecahan yang mengundang anarkisme adalah dengan memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Agar tidak terjadi perpecahan yang sama sekali tidak mencerminkan nilai persatuan yang dicontohkan oleh para pendahulu kita. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.